Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, kita kembali di acara tanya jawab seputar pendidikan anak bersama Ustazuna Faisal Abu Hamzah Elsi dan saya pribadi. Kita di sini ingin berbincang tentang masalah bagaimana nanti kesiapan orang tua untuk menghadapi anak ini ke jenjang SD berikutnya, seperti itu, Ustaz. Mungkin orang tua saat ini masih bingung, Ustaz, untuk memilih SD mana nih yang cocok untuk anaknya yang sudah lulus dari TKB ini, Ustaz. Kira-kira kriteria apa, Ustaz, yang pertama kali harus diutamakan, Ustaz, dari sekolah tersebut, Ustaz? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ketika anak masuk SD, itu berarti dari sisi usia kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ini merupakan masa emas tumbuhnya karakter belajar, di mana anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Kalau memang karakter imannya sudah tumbuh, ya, karakter imannya sudah tumbuh, dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari, ditumbuhkan sejak anak usia 0 sampai 7 tahun. Ini untuk menumbuhkan karakter imannya. Dia kenal siapa penciptanya, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki, dan lain sebagainya. Nah, di usia 7 tahun ini masa emas tumbuhnya karakter belajar, di mana anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Kemana harusnya anak kita masukkan untuk lanjutan dari pendidikannya setelah dia menyelesaikan TKB, ya tentu ke lembaga pendidikan yang secara keilmuan ini baik, ya, baik. Nah, supaya anak kita tidak menghabiskan waktu di sana. Jadi rasa ingin tahu anak kita itu terpenuhi ketika dia masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Ya. Nah, namun kalau Anda boleh menyarankan, karena kita melihat hari ini pendidikan karakter ini kan terkadang orang tua masih banyak yang belum paham, ya, sehingga pendidikan anak itu tidak dimulai sejak usia di bawah 7 tahun. Biasanya orang tua ketika anak usia 3 tahun, 4 tahun ini abai, gitu ya, tidak ditanamkan atau tidak ditumbuhkan keimanannya. Gitu. Anak menyarankan dengan melihat kondisi orang tua muda hari ini yang sebagian belum mengerti apa yang harus diajarkan kepada anak ketika anaknya berusia di bawah 7 tahun, maka sebagai penggantinya atau menutupi kekurangan orang tua yang boleh jadi mungkin anak itu belum tumbuh keimanannya, karakter keimanannya, maka cari sekolah agama untuk masuk untuk tingkat SD-nya, ya. Dari sekolah yang mengajarkan pendidikan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan adab, ya, kekurangan yang belum terpenuhi oleh para orang tua atau orang tua belum sempat mengajarkan anaknya tentang keimanan, jika anak itu berusia di bawah 7 tahun ini bisa tertutupi ketika anak itu masuk sekolah dasar Islam. Itu Pak yang bisa jawab. Jadi seperti itu, Ustaz. Mungkin kalau kita lihat sendiri untuk saat ini, pilihan orang tua itu antara SD umum negeri ataupun SD yang berbasis dia fitrahnya, tauhidnya, seperti itu, Ustaz, ya. Nah, untuk orang tua sendiri, dia mungkin agak kebingungan gitu, Ustaz.
Kalau dia masukin ke SD umum pasti campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia masukkan ke SD yang notabene ada mengajarkan fitrah tauhidnya, diniyahnya mungkin lebih banyak, tapi di satu sisi dalam ilmu bakatnya itu belum, maksudnya belum ada gitu Ustaz. Nah menurut Ustaz sendiri itu gimana Ustaz? Ya, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, usia 7 tahun ini masa emas tumbuhnya karakter belajar ya. Nah, adapun masa tumbuhnya karakter bakat itu, masa emas tumbuhnya karakter bakat itu adalah di usia 10 tahun. 10 tahun. Ya, di usia 10 tahun. Jadi di usia 7 tahun itu ya sebaiknya belajar agama, cari sekolah dasar Islam atau SDIT ya, supaya anak kita keimanannya tumbuh sehingga rasa penasaran anak itu terhadap sesuatu ya, terhadap keilmuan dan lain sebagainya ini terpenuhi. Begitu juga tentang keimanannya, tauhidnya ya, ini tumbuh. Nah, kalau dimasukkan ke lembaga pendidikan yang mayoritas pelajaran adalah pelajaran umum, kemudian pendidikan agamanya sangat minim ya. Nah ini kita khawatir nanti untuk anak-anak yang memang karakter keimanannya belum tumbuh, adabnya juga belum menjadi baik, masuk ke lingkungan yang katakanlah campur kurang fokus memperhatikan masalah adab dan akhlak, juga masalah tauhid. Nah, ini kita khawatir nanti anak kita menghabiskan waktu di sana ya, bukan menjadi lebih baik keimanannya, adabnya, justru karena lingkungan yang katakanlah mungkin ya, seperti kita ketahui hari ini ya, akhirnya anak kita menjadi tidak baik. Ini yang kita berusaha untuk jaga. Ustaz, ya kita lihat sendiri ada anak yang udah ngerti pacaran gitu Ustaz. Anak SD Ustaz. Insya Allah ya. Jadi bahayanya sekolah-sekolah yang mungkin diniyahnya itu kurang ya, jadinya seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz sekiranya orang tua untuk bisa mengetahui bakat alami seorang anak mungkin dari usia TK sampai dia masuk ke usia 10 tahun. Karena kan bakat sendiri kan itu sifat Ustaz ya, sifat alami anak yang sehingga dari situ muncullah potensi yang tepat seperti itu Ustaz. Nah, supaya orang tua ini tahu bisa ada nggak ilmunya Ustaz supaya mengetahui bakat anak? Nah, di antara cara mengetahui bakat anak kita yang paling mudah adalah dengan menggunakan firasat. Tentu dengan fakta, dengan data ya, Iya, dengan fakta, tapi dengan data. Kalau sidik jari itu gimana Ustaz? Itu ngomong sama mana nggak Pernah itu kan ada yang sidik jari set, terus keluar tuh apa tuh data-data. Nah, belum tahu masalah. Nah, tapi yang paling mudah bagi kita atau bagi para orang tua untuk mengetahui bakat anak adalah dengan melihat aktivitas sehari-hari anak kita, dengan kita berbicara dengan mereka, bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, kita jadi tahu bahwa karakter anak kita ini seperti apa. Apakah dia tipikal anak yang dominan bicara, dominan diam, atau anak kita ini memiliki sifat yang ekstrovert atau introvert ya. Nah, dari apa yang kita lihat keseharian anak-anak kita ini, kita akan bisa melihat anak saya ini bakatnya ini. Nanti kalau dia bekerja, profesinya tuh yang cocok itu ini ya, sesuai dengan tadi bakatnya, sesuai dengan sifatnya ya. Nah, kalau orang tua bahwa anaknya ini tipikalnya adalah pendiam ya, sifatnya itu pendiam, kemudian egonya ego rendah, lalu suka mengalah, tidak banyak bicara ya. Nah tentu kalau orang tuanya paham anak saya ini tidak cocok jadi public speaking, jadi pembicara di acara-acara tertentu atau menjadi pemimpin sebuah perusahaan ya. Nah, tentu nggak sesuai dengan bakatnya, karena untuk orang yang cocok berprofesi sebagai
leader atau sebagai pemimpin adalah orang yang ego tinggi, ya memiliki ego tinggi, kemudian extrovert. extrovert, suka bergaul, suka memimpin, ya, dan banyak bicara. Gitu. Maka dari keseharian bersama anak-anak kita ini, kita jadi tahu nih, anak kita nanti kalau sudah dewasa, dia cocoknya kalau dia bekerja itu di bidang ini. Ya. Nah, maka setelah kita tahu bakat anak kita tinggal difasilitasi, tinggal diarahkan. Itu sangat penting sekali saat orang tua untuk mengetahui bakat ini Ustaz ya, supaya anak ini nggak salah arah begitu Ustaz ya. Insyaallah ya. Karena tadi ada orang tua yang cerita gitu Ustaz, ketika dia masukkan anaknya ke pesantren, dia pertama awal-awal oke, terima. Tapi pas di tengah perjalanan, anak ini mulai kayaknya bukan di sini tempatnya. Ternyata beliau punya bakat lain yang cenderung ke, maksudnya dia oke belajar dunia, tapi dia juga ingin belajar tentang ilmu dunia yang dia mampu seperti Ustaz. Nah, kira-kira Mas Ustaz nih, nasihat apa nih Ustaz mungkin untuk pesantren-pesantren di sana yang mungkin fokusnya hanya di dunia saja, atau juga perlu ada tambahan pelajaran khusus supaya menggali potensinya seperti itu Ustaz, supaya ini kan punya kemampuan yang pasti berbeda-beda Ustaz, nggak semua sama, pasti kan orang mengira kalau udah masuk pesantren ilmunya keluar kayak jadi ustadz atau dia jadi yang pokoknya yang ada di depan gitu Ustaz. Mereka pemikiran seperti itu. Menurut Ustaz gimana Ustaz nasihat untuk pesantren-pesantren yang ada gitu Ustaz? Ya, ya, yang terbaik apabila pesantren mampu memfasilitasi atau membuat kurikulum pendidikan sesuai dengan bakat anak masing-masing, tentu itu yang terbaik ya, apabila memungkinkan. Tapi sulit bagi kita hari ini untuk mencari pondok pesantren yang seperti itu. Ya. Nah, maka bukan berarti ketika anak itu masuk pesantren harus jadi ustadz, tidak. Ya, atau jadi ustazah. Ketika mereka masuk pesantren, mungkin orang tua ingin anaknya itu paham agama, ya, memahami agama dengan baik, kemudian mempunyai akhlak dan adab yang baik. Nah, tinggal nanti ketika anak itu lulus pesantren, diarahkan sesuai dengan bakatnya. Jangan sampai ketika dia mengambil jurusan pada saat kuliah ini tidak sesuai dengan bakatnya. Ya. Jadi orang tua pun tidak perlu memaksakan anak karena dia sudah mondok 4 tahun atau 6 tahun harus jadi guru agama atau jadi ustadz, dan saya tidak mesti ya, karena bisa jadi bakat dia bukan di situ ya. Dan orang tua juga tidak perlu merasa kecewa atau kecil hati ketika anaknya lulus dari pondok ternyata bergelut di bidang umum misalkan ya. Bukan berarti orang tua sia-sia memasukkan anaknya ke pondok, tidak ya, karena di pondok itu ya anak mempelajari agama dengan baik dan juga belajar adab ya. Adapun masalah bakatnya, nyaluran bakatnya ini bisa kita laksanakan ya setelah dia lulus dari pondok ya. Walaupun yang ideal adalah ketika anak berusia 10 tahun ya, atau setelah dia balik, ini penjurusan bakatnya ini, itu yang ideal. Tapi kalau memang itu tidak bisa kita lakukan hari ini karena tidak ada lembaga khusus ya, lembaga pendidikan khusus untuk usia anak misalkan 10 atau 12 tahun ya, maka ya, saya tidak mau, mungkin penjurusan ini baru bisa kita lakukan ketika anak lulus SMA. Iya, kalau anaknya ini sih beliau SMA Ustaz, baru kelas 2 keluar Ustaz, karena dia bilang kalau nggak ada pelajaran umumnya ya udah aku keluar aja deh. Tapi dia suka dengan pesantrennya, cuma karena nggak ada pelajaran umumnya aja seperti itu. Ya, nah kalau untuk kondisi anak seperti ini ya sebaiknya jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan. Adapun pendidikan agama tidak mesti belajar di pesantren. Ya. Ya, orang tua sebenarnya untuk pendidikan agama ini untuk anak itu orang tua yang bertanggung jawab. Ya. Artinya orang tua yang harus mengajarkan itu kepada anak. Kalau memang orang tua tidak mampu, mungkin dia bisa datangkan guru untuk mengajarkan agama pada anaknya atau mengajak anaknya ke majelis ilmu. Ya, nah
Adapun tadi bila anak memang merasa dia punya bakat yang lain, apabila tidak disalurkan, maka potensi itu nanti akan hilang dari dirinya. Ya, potensi bakat yang ada pada dirinya itu karena tidak disalurkan, tidak difasilitasi, akhirnya bakatnya tidak tumbuh dan tidak berkembang. Akhirnya di sini dia tidak berhasil, di sini pun dia tidak berhasil juga. Karena apa? Karena memaksakan sesuatu yang bukan pada bakatnya. Masya Allah, pembahasan yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, ya kita sebagai orang tua juga terus belajar dan juga memahami bakat setiap anak, karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda seperti itu Ustaz ya. Terus berarti dalam dunia pendidikan sendiri Ustaz, yang terpenting penanaman kepada anak adalah tentang masalah tauhidnya Ustaz ya, supaya mereka kayak contoh Ustaz, Korun dia memiliki bakat yang mungkin dia pedagang atau saudagar atau gimana sampai dia memiliki harta yang begitu banyak. Begitupun Firaun yang dia sebagai pemimpin pada masa itu di Mesir, berarti kan dia memiliki ego tinggi. Tapi ketika mereka ini tidak dibekali dengan keimanan, jadilah seperti itu Ustaz. Berarti benar Ustaz ya? Ya, benar. Yang terpenting ya, makanya mengajarkan tauhid ini lebih dulu ya. Mengajarkan tauhid kepada anak ini harus menjadi prioritas dan lebih dahulu diajarkan sebelum mengembangkan bakatnya. Ya, karena apabila anak itu keimanannya sudah tumbuh, kemudian bakatnya ditumbuhkan, maka dia akan menjadi anak yang mempunyai skill yang luar biasa, tetapi beriman. Ya, mempunyai skill yang luar biasa dan beriman, sehingga skill dia itu, kemampuan dia itu, keahlian dia itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Tapi apabila orang tua hari ini hanya memprioritaskan skill anak, kemampuan anak, keahlian anak, kemudian mengabaikan masalah keimanannya, masalah tauhidnya, yang terjadi apa? Setelah anak ini berhasil ya menjadi orang sukses dengan skillnya, dengan kemampuannya, ya, akhirnya dia tidak taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada orang tuanya. Ya. Dan bisa jadi skill yang dia punya ini akan merusak lingkungan. Ya, akan merusak lingkungan. Kenapa? Karena tidak ditumbuhkan keimanan terlebih dahulu. Tapi kalau keimanan itu tumbuh terlebih dahulu, kemudian baru dikembangkan skillnya, kemampuannya, bakatnya, maka anak ini akan menggunakan skillnya itu pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya. Tapi kalau keimanannya tidak tumbuh, maka dia akan melakukan sesuatu dengan skillnya itu tanpa tuntunan, ya. Dan dia akan menggunakan skillnya itu untuk mengikuti hawa nafsunya, apa yang diinginkan. Akhirnya terjadilah ya seperti yang kita saksikan hari ini, orang kafir membuat teknologi, tapi teknologinya merusak. Ya, membuat senjata perang, bom nuklir dan lain sebagainya, itu akan merusak kesejahteraan manusia di dunia ini. Tapi kalau ditumbuhkan keimanannya, maka skillnya ini akan mendatangkan manfaat. Berarti sebagaimana Rasulullah mendidik para sahabat seperti itu. Nah, kalau Ustadz sendiri gimana Ustadz? Nabi kita Muhammad SAW mendidik para sahabat sesuai dengan masing-masing keahlian seperti itu. Kira-kira ada satu contohnya Ustadz? Iya, Rasulullah SAW ya mendidik para sahabat itu sesuai dengan skillnya. Ya. Ada di antaranya ketika Zaid bin Thabit bersama teman-temannya datang kepada Nabi SAW untuk minta izin ikut perang, ya, ikut perang. Nah, beberapa sahabat dari Zaid bin Thabit ini diizinkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang satu badannya besar, pintar bergulat, yang satu lagi badannya juga besar dan pintar memainkan tombak. Yang memainkan tombak. Sementara Zaid bin Thabit ini badannya kecil. Bahkan ketika itu dia membawa pedang, yang pedang itu lebih tinggi dari badannya sendiri.
Rasulullah mengizinkan sahabat junior yang baik, teman-temannya Zaid bin Thabit, tapi Rasulullah tidak mengizinkan Zaid bin Thabit karena secara kemampuan ya atau bakatnya tidak di situ, ya. Keinginannya tidak didukung oleh bakatnya. Nah, tetapi melalui ibunya Rasulullah SAW mendapatkan kabar. Jadi ibunya Zaid bin Thabit mengabarkan kepada para sahabat mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa Zaid bin Thabit ini punya kecerdasan yang luar biasa. Dia memiliki daya hafal yang sangat kuat, ya, memiliki daya hafal yang sangat kuat. Bahkan saat itu dia sudah hafal 17 surat dengan bacaan yang sangat baik. Akhirnya Nabi SAW memanggil Zaid bin Thabit, kemudian dites bacaannya dan ternyata benar. Hafalannya sangat bagus, ya, bacaannya pun sangat baik. Lalu Rasulullah bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Hai Zaid, apakah engkau menguasai bahasa Ibrani, yakni bahasa Yahudi?" Ya? Zaid, "Belum ya Rasulullah." Rasulullah, "Kalau gitu pelajari." Maka Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Ibrani ini, ya, kalau tidak salah selama 17 hari. Selama 17 hari, 17 atau 14 hari. Setelah 14 hari, Zaid bin Thabit datang kepada Nabi SAW dan melaporkan bahwa dia telah menguasai bahasa Ibrani. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau menguasai bahasa Suryani?" Bahasa Suryani ini bahasa internasional, bahasa antar negara. Zaid, "Belum ya Rasulullah." "Kalau begitu pelajarilah bahasa Suryani." Akhirnya Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Suryani dan mampu menguasainya tadi kurang lebih dalam waktu 14 atau 17 hari. Nah, di sini Nabi SAW tidak mengizinkan Zaid bin Thabit ikut perang. Ya, boleh jadi karena Rasulullah tahu Zaid bin Thabit ini skillnya atau bakatnya itu bukan di situ, bukan di medan tempur. Tapi dia bakatnya adalah dari sisi keilmuan. Ya, bakatnya di bidang keilmuan. Hafalannya sangat kuat, bacaannya yang fasih, kemudian tulisannya yang juga indah. Nah, akhirnya Nabi SAW mengkader atau mendidik Zaid bin Thabit ini yang akhirnya nanti menjadi penulis wahyu, ya, menjadi penulis wahyu. Dan menulis wahyu itu ya berdasarkan hafalannya, ya. Ini tidak mudah, kan ini lebih sulit daripada medan tempur, ya. Medan tempur ya memang berat, sulit, tapi menjadi penulis wahyu jauh lebih berat, ya. Tapi Zaid bin Thabit berbakat di situ dan Nabi SAW mengarahkan Zaid bin Thabit ke arah situ, ya, di bidang keilmuan sesuai dengan bakat yang dia miliki, ya. Masya Allah, menarik banget Ustaz. Kalau berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Beliau nggak hanya mengajarkan dalam satu aspek, ternyata berbagai macam aspek, dan bisa kita ambil hikmahnya di sini bahwa dalam kita sebagai orang tua ataupun pendidikan sekaligus, ya, kita harus mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi dengan seperti itu bisa jelas arah tujuan si anak ini, dia bisa, maksudnya dia ditanamkan ilmu tauhidnya dengan tawakal yang kuat, dan juga terarahkan bakatnya, potensinya ke arah yang tepat, sehingga menjadilah anak yang luar biasa. Begitu Bapak Ustaz. Nah, pertanyaan berikut Ustaz, tapi ini pertanyaan Ustaz. Nah, untuk mungkin teman-teman yang dia kurang dalam segi ekonomi Ustaz, kan dia ya mungkin untuk masukkan sekolah karena mungkin kurang dari segi ekonomi Ustaz. Lalu bagaimana caranya untuk orang tua seperti ini bisa mendidik anaknya dengan baik secara tawakalnya dan juga bakat Ustaz? Tapi nggak usah dijawab sekarang Ustaz, insya Allah di episode berikutnya Ustaz. Kita tutup saja. Barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.